Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Agustina Kastini. Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru atau yang disebut PPG dalam jabatan 2021 di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan PPL siklus ketiga dengan materi pembelajaran gangguan komunikasi di dalam komunikasi keperawatan untuk kelas 10 kesehatan di SMK Maju Besita. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dan pada saat berdiskusi saya akan menggunakan breakout room. Selamat menyaksikan. Terima kasih, selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah datang di pembelajaran daring pada hari ini. Sekarang Ibu tanya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Suara Ibu terdengar jelas? Dengar, Bu. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan dan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekarang apakah kalian sudah mengisi daftar absensi yang Ibu bagikan di link WA grup kali? Sudah? Sudah semuanya ya? Ibu sudah lihat semua hadir 10 anak didik Ibu. Oke. Oke, boleh. Nadia boleh pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih Nadia sudah pimpin kita dalam doa. Sekarang biar kita lebih semangat lagi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan kasih ice breaking, ya kan? Siapa yang masih semangat pada pagi hari ini? Boleh angkat tangannya di kamera? Saya, Bu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu yang masih semangat di pembelajaran Ibu pada hari ini. Nah, kita akan lakukan ice breaking. Ice breakingnya seperti ini. Gajah itu boleh diaktifkan dulu mic-nya. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Siapa bisa jawab? Saya, Bu. Siapa? Oh, Monica. Oke, apa Monica? Konsep dasar komunikasi, Bu. Konsep dasar komunikasi. Oke, terima kasih Monica. Nah, apakah sudah nampak yang Ibu share? Sudah, Bu. Sudah? Apa tulisannya di sana, Nak? Sudah, Bu. Komunikasi. Gangguan komunikasi. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang gangguan komunikasi. Tujuan pembelajaran kita, kompetensi dasarnya menganalisis gangguan komunikasi. Tujuan pembelajaran kita pada saat hari ini melalui kegiatan mengamati video, media tayang PowerPoint, serta diskusi dan presentasi tentang gangguan komunikasi, peserta didik dapat menganalisis komunikasi dengan benar yang pertama, dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis jenis komunikasi dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan jenis gangguan komunikasi dengan baik. Itulah dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan tayangkan gambar. Sudah nampak gambar yang Ibu tayangkan, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu sama kalian. Siapa yang bisa menjelaskan gambar apa yang kalian lihat ini? Saya, Bu. Sally, oke, Sally boleh jawab. Dari gambar tersebut ada Dai adalah seorang komunikator. Dia memiliki ide yang ingin disampaikan oleh komunikasi oleh komunikan, yaitu tetapi terjadi gangguan. Sekarang Ibu akan lanjutkan
Nah, sudah berganti belum slide-nya? Ya, kita akan memasuki problem statement. Kalian dengarkan apa yang menjadi masalah dalam video tersebut. Oke, Ibu akan tayangkan ya, Nak. Kalian boleh dengarkan baik-baik ya, Nak. Sama pemerintah. Loh iya bagus, harus begitu. Pemerintah harus dibantu sama kita. Gua mah RT. Ya RT yang bilang hulak siapa? Ini Lurah, Ini gua suruh lurah. Ah? Maaf sebentar ya. Iya, Suruh lurah. maaf nih. Saya udah minta maaf. Gua kan lagi di rumah. Ah. Ansip datang ada perintah dari lurah. Oh berarti lurah nyuruh Hansip laporan ke Pak RT. Lurah belum ketemu sama gua. Yang ketemu sama gua Ansip. Iya, berarti lurah nyuruh Hansip. Ansip disuruh sama lurah. Ansip yang disuruh. Iya. Besok saya puasa Senin Kemis kayaknya nih. Tahu berarti Pak RT jadi tim SAR. Bagus kalau begitu. Hah? Ya bagus kalau begitu. Gak bisa kalau gua rasa bagus, Rek. Kan saya tadi ngomong begitu. Aduh, saya rukiah lama-lama nih orangnya. Oke. Sudah terdengar jelas tadi videonya, Nak? Sudah, Bu. Oke, Ibu stop share. Nah, sekarang kalian akan berdiskusi kelompok ya. Kelompoknya sesuai seperti yang minggu lalu, kelompok 1 dengan kelompok 2, dan kalian akan mengerjakan lembar LKPD yang Ibu bagikan linknya ya. Lalu nanti di situ kalian susun siapa yang akan mempresentasikan. Sudah jelas? Terdengar suara Ibu, Nak? Sudah, Bu. Terdengar ya? Oke, sekarang kita akan bagikan kelompok. Sebelum kita bagikan kelompok, sekarang Ibu tanya sama kalian. Di dalam video tadi, kalian lihat ada apa itu? Apa yang kalian lihat di video tadi? Gangguan komunikasi. Apa tuh gangguan komunikasinya? Bagaimana, Seli? Antara Pak Bolot sama Sule. Tapi Pak karena Bolot? Pak Ya? Sule, ini karena Pak Bolot mau ini kurang pendengaran. Jadinya gangguan dalam komunikasi itu. Gangguan dalam komunikasi karena Pak Bolot memiliki gangguan pendengaran ya. Ini Ibu akan bagikan kelompok. Ini gimana, Bu? Kesimpulan orang deaf bisa aman mengendalikan itu. Kesimpulan. Itu apa ada 3 itu ya? Iya, ada 3. Yang nomor 1 jelaskan apa arti dari gambar di atas. Baru yang nomor 2 termasuk dalam jenis gangguan komunikasi apakah yang terjadi dalam kasus tersebut. Menjelaskan. Nomor 3 itu ya. Yang tidak ingin seorang itu. Kalian kerjain apa, Nak? Waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya, Nak. Jadi dipersiapkan semuanya. Nanti kita akan balik ke room utama. Ibu akan pindah ke kelompok yang kedua. Seli, oke. Boleh Seli pimpin dalam presentasi kelompok 1. Nanti yang kelompok 2 boleh didengarkan saat kelompok 1 presentasi dan harus bertanya jawab ya, Nak. Apa yang kalian tidak ketahui boleh kalian tanyakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini dari kelompok 1. Selamat siang, Nak. Hasil diskusi kami data-data yang dapat diamati dalam kasus tersebut adalah Pak Bolot sebagai seorang komunikator atau penyampai pesan. Pak Bolot memiliki gangguan pendengaran. Pak Sule seorang komunikan atau penerima pesan. Pesan yang ingin disampaikan Pak Bolot menjadi tim SAR untuk mencegah penyakit DBD di lingkungan sekitar. Pak Bolot menerima pesan dari seorang hansip. Saat berbicara, Sule tampak kesal karena harus mengulang-ulang pembicaraan dengan keras agar Pak Bolot terdengar.
agar Pak Bolot mendengar. Itu hasil datanya, Bu. Analisanya akan dibacakan sama Nadia. Analisis data dari video tersebut yaitu tanpa adanya gangguan komunikasi yang terjadi dalam proses komunikasi. Komunikator memiliki gangguan fisiologis yang berupa gangguan pendengaran sehingga saat menyampaikan pesan tidak jelas dan berbelit-belit sehingga komunikan merasa kesal karena harus mengulang-ulang pembicaraan dengan berbicara dengan keras. Itu, Bu, analisis datanya. Oke, jadi sudah kalian presentasikan? Sudah, Bu. Oke, boleh kamu sampaikan kepada kelompok 2 siapa yang akan mau bertanya? Baiklah, untuk kelompok 2 ada yang mau bertanya? Sekarang lanjut ke kelompok 2. Siapa yang akan pimpin ketua kelompoknya? Saya, Bu. Miranda, oke, pimpin presentasi kelompoknya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan video yang telah kita tonton bersama tadi. Berdasarkan kasus yang kami amati, kami memperoleh data Pak Bolot seorang penyampai pesan atau sender. Pak Sule seorang penerima pesan atau receiver. Pak Bolot memiliki gangguan pendengaran. Seorang komunikator memiliki ide yang ingin disampaikan oleh seorang komunikan. Saat ingin menyampaikan ide, terjadi gangguan di media yang digunakan. Mungkin karena suaranya yang kecil sehingga tidak terdengar jelas, atau kata-kata yang digunakan sulit terdengar. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi Ibu akan sharekan materi penguatan. Nah, di sini ada video, boleh kalian dengar? Kali ini kita akan bahas mengenai hambatan komunikasi. Ketika kita berbicara mengenai hambatan komunikasi, maka kita berbicara mengenai faktor-faktor yang mengganggu dalam proses komunikasi, sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan dalam berkomunikasi itu sendiri. Ketika kita berbicara mengenai proses komunikasi, maka di dalamnya ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Mulai dari komunikator ketika mengirimkan pesan, sampai dengan komunikan ketika ia menerima sebuah pesan, sampai kembali lagi ke komunikator tersebut. Nah, hambatan komunikasi itu sendiri juga bisa terjadi pada setiap unsur, mulai dari proses produksi pesan, penyampaian pesan, dan penafsiran pesan. Hanya siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Sally, boleh. Gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi, akan tetapi mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi karena pada setiap situasi hampir selalu ada hal yang mengganggu. Ibu akan kasih waktu untuk kalian mengerjakan tes evaluasi yang Ibu sudah berikan linknya di grup WhatsApp kita di Google Formulir. Apa jawaban dari soal ini? Sudah bilang. Gangguan fisiologi, Bu. Gangguan? Fisiologi. Gangguan pada komunikasi adalah masalah pada kemampuan untuk menerima, mengirim, memproses, dan memahami konsep komunikasi, Bu. Jenis-jenis gangguan komunikasi, Nak. Gangguan fisik. Ada gangguan fisik, apalagi Sally? Gangguan teknis. Ada gangguan fisik atau gangguan teknis, apalagi? Gangguan psikologis. Gangguan psikologis, siapa lagi yang bisa jawab? Gangguan apa lagi? Gangguan makna atau bahasa, Bu. Gangguan makna atau bahasa, Nurjihan, apalagi, Nak? Gangguan kerangka berpikir. Gangguan kerangka berpikir, lalu? Status.
gangguan status ya. Jadi itu tadi materi yang kita pelajari tentang gangguan komunikasi dan jenis-jenis gangguan komunikasi. Nah, materi kita yang selanjutnya akan kita bahas di pertemuan minggu depan mengenai tentang konflik komunikasi, dan materinya akan Ibu kirimkan hari ini juga melalui grup WhatsApp kita. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita. Siapa yang akan doa tutup? Saya, Bu. Siapa? Natalia, boleh pimpin kita dalam doa, Nak? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih, Nak. Sampai jumpa di pembelajaran kita minggu depan, dan selamat siang anak-anak. Siang, Bu.